Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahadatul Aisy dari jurusan Tadris IPS kelas 1B dengan NIM 1221114206668. Adapun tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah fikih dengan dosen pengampu Ibu Devi. Adapun pembahasan saya kali ini yaitu tentang munakahat, yaitu pernikahan dalam Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian perkawinan. Ada banyak pengertian dalam perkawinan, yaitu perkawinan dalam fikih berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Kata nakaha dan zawaja terdapat dalam Al-Quran dengan arti kawin yang berarti bergabung, hubungan kelamin, dan juga berarti akad. Sedangkan menurut fikih, nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan hanya untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga perkenalan antara satu kaum dengan kaum yang lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya saya akan membahas tentang hukum perkawinan. Hukum perkawinan terdapat 5. Yang pertama, sunnah. Sunnah bagi orang yang berkehendak dan baginya yang mempunyai biaya sehingga dapat memberikan nafkah kepada istrinya dan keperluan-keperluan lain yang mesti dipenuhi. Yang kedua, wajib. Bagi orang yang mampu melaksanakan pernikahan dan kalau tidak menikah ia akan terjerumus dalam perzinahan. Yang ketiga, makruh. Bagi orang yang tidak mampu untuk melaksanakan pernikahan karena tidak mampu memberikan belanja kepada istrinya atau kemungkinan lain lemah syahwat. Yang keempat, haram. Bagi orang yang ingin menikahi dengan niat untuk menyakiti istrinya atau menyia-nyiakannya, hukum haram ini juga terkena bagi orang yang tidak mampu memberi belanja kepada istrinya sedang nafsunya tidak terdesak. Yang kelima, mubah. Bagi orang-orang yang tidak terdesak oleh hal-hal yang mengharuskan segera nikah atau yang mengharamkannya. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang hikmah perkawinan. Hikmah perkawinan yang pertama yaitu menyalurkan hasrat seksual. Sesungguhnya, naluri seks merupakan naluri yang paling kuat yang selamanya menuntut adanya jalan keluar. Bila mana jalan keluar tidak dapat memuaskannya, maka banyaklah manusia yang mengalami goncang dan kacau, serta menerobos jalan yang jahat. Yang kedua, sarana yang paling bagus untuk memperoleh keturunan. Kawin, jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasab yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali. Yang ketiga, menumbuhkan rasa keibuan dan kebapaan. Naluri kebapaan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang. Yang keempat, menimbulkan semangat untuk bekerja. Menyadari tanggung jawab istri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Yang kelima, pembagian tugas. Pembagian tugas di mana yang satu mengurusi dan mengatur rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami istri dalam menangani tugas-tugasnya. Yang terakhir, yang keenam, terikatnya dua keluarga. Dengan perkawinan dapat membuahkan di antaranya tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antar kekeluargaan dan memperkuat hubungan kemasyarakatan yang memang oleh Islam yang direstui, ditompan dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang, saling menyayangi akan merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia. Selanjutnya tentang rukun perkawinan dan syarat perkawinan. Rukun perkawinan diantara yang pertama calon suami, yang kedua calon istri, yang ketiga wali nikah dari mempelai perempuan, yang keempat saksi perkawinan, yang terakhir ijab dan kabul. Adapun syarat dalam perkawinan yaitu yang pertama beragama Islam, yang kedua bukan mahram, yang ketiga wali nikah bagi perempuan, yang keempat dihadiri saksi, yang kelima sedang tidak ihram dan haji, yang keenam bukan paksaan.
Selanjutnya saya akan membahas tentang wanita yang haram dinikahi. Wanita yang haram dinikahi diantaranya ibu kandung. Yang kedua, anak-anakmu yang perempuan. Yang ketiga, saudara-saudaramu yang perempuan. Yang keempat, saudara-saudara bapakmu yang perempuan atau bibi dari ayah. Yang kelima, saudara-saudara ibumu yang perempuan atau bibi dari ibu. Yang keenam, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki atau keponakan saudara laki-laki. Yang ketujuh, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan atau keponakan dari saudara-saudara perempuan. Yang kedelapan, ibumu yang menyusui kamu. Yang kesembilan, saudara perempuan persesusuan. Yang kesepuluh, ibu-ibu istrimu atau ibu mertua. Yang ke-11, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri atau anak tiri. Yang terakhir, istri-istri anak kandungmu atau menantu perempuan. Yang saya bahas yaitu mahar. Kata mahar berasal dari bahasa Arab dan telah menjadi bahasa Indonesia. Istilah mahar dalam bahasa Arab disebut dengan 8 nama, yaitu mahar, syadak, nihlah, faridah, hibah, ukar, dan alaik. Keseluruhan kata tersebut mengandung arti pemberian wajib sebagai imbalan dari suatu yang diterima. Mahar atau mas kawin dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah. Mas kawin dapat berupa uang, barang atau jasa. Kedudukan mas kawin diantara yang pertama, kewajiban suami kepada istri. Yang kedua, hak istri bukan hak keluarga. Yang ketiga, selama mas kawin belum dibayar suami tetap berhutang kepada istrinya. Yang keempat, selama mahar belum dibayar, si istri boleh menahan dirinya apabila suami membawanya ke tempat tidur. Selanjutnya yaitu tentang wali dalam pernikahan. Wali dalam pernikahan terdapat yang 3. Pertama, wali nasab. Wali nasab diantaranya ayah dari ayah dan seterusnya ke atas, yang pria keturunan dari ayah mempelai wanita dalam garis pria murni, yaitu saudara kandung, saudara seayah, anak dari saudara seayah dan seterusnya ke bawah. Pria keturunan dari ayahnya, ayah dalam garis pria murni, yaitu saudara kandung dari ayah, saudara sebapak dari ayah, anak saudara kandung dari ayah, dan seterusnya ke bawah. Yang kedua yaitu wali hakim. Yang dimaksud wali hakim adalah orang yang diangkat apabila seorang calon mempelai wanita yang pertama tidak mempunyai wali nasab sama sekali. Yang kedua, walinya mafkud, artinya tidak tentu keberadaannya. Yang ketiga, wali sendiri yang akan menjadi mempelai pria, sedang wali yang sederajat dengannya dia tidak ada. Yang keempat, wali yang berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh dijumpai. Yang kelima, wali ada hal. Artinya, wali tidak bersedia atau menolak untuk menikahkan. Yang terakhir, wali sedang melakukan ibadah haji atau umroh. Yang terakhir yaitu wali muhakam. Yang dimaksud dengan wali muhakam yaitu apabila suatu pernikahan yang seharusnya dilaksanakan dengan wali hakim, padahal di tempat itu tidak ada wali hakim, maka pernikahan dilangsungkan dengan wali muhakam. Caranya ialah kedua calon suami istri mengangkat seseorang yang mempunyai pengertian tentang hukum-hukum untuk menjadi wali dalam pernikahan mereka. Baiklah, sekian dari presentasi saya tentang fikih munakahat, tentang pernikahan dalam Islam. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.